Halo Sobat Cuan Bimani, apa kabar semuanya? Kembali lagi di YouTube channel Bimani. Dan kali ini Andre Tambas sudah berada di kantor Treasury yang merupakan partner dari Bimani. Dan pada kesempatan ini aku berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan CEO dari Treasury. Mau lihat keseruannya? Ikuti aku. Nah, Sobat Cuan Bimani, kali ini aku sudah berada di kantor Treasury dan kali ini aku berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan CEO Pak Andreas Santoso, dan tentunya Pak Andreas akan memberikan insight-insight yang menarik dan juga tips seputar investasi emas. Saksikan sama-sama yuk tayangan ini. Hai Sobat Cuan Bimani, saya Andreas Santoso, CEO dari Treasury. Treasury itu adalah provider dari emas digital. Jadi yang kita lakukan dan kita sediakan sebetulnya adalah emas fisik dalam bentuk digital. Jadi setiap nasabah atau user yang membeli emas di Treasury, sebetulnya mereka membeli emas fisik, tapi dalam bentuk digital. Treasury sudah diluncurkan sejak November 2018. Sejak kita luncurkan Treasury, di tahun 2021 kita mendapatkan izin yang pertama dari Bapepti, sebuah badan perdagangan komoditi yang di bawah Kementerian Perdagangan. Di situ kemudian kita memulai traction kita yang signifikan dengan melakukan partnership dari kerjasama dengan Bimani, dengan Bukalapak, dengan platform-platform investasi yang lain. Dan sampai hari ini, Treasury sudah digunakan lebih dari 4 juta pengguna. Jadi sebuah milestone yang signifikan buat kami. Ya, tantangan terbesar di Treasury adalah membangun kepercayaan dari nasabah tentunya ya. Karena banyak sekali nasabah di Indonesia yang sudah pernah tertipu mengenai investasi emas. Sehingga mengubah paradigma mereka mengenai investasi emas yang biasanya dalam bentuk fisik gitu ya, ke dalam bentuk digital ini sebuah tantangan yang luar biasa. Nah, kami tentunya membangun edukasi-edukasi yang signifikan, yang cukup masif gitu ya, dengan membangun komunitas-komunitas gitu untuk memastikan agar mereka mengerti betul apa bedanya investasi emas digital dengan investasi emas yang bohong-bohongan seperti itu. Dan apa bedanya investasi emas digital dengan investasi emas fisik, karena terus terang banyak sekali hal yang harus dijelaskan kepada user. Nah, dengan tantangan-tantangan yang kami hadapi, kami semakin dewasa, kami semakin bisa membangun dan menjelaskan tentang perbedaan itu dengan cara yang singkat tapi mengena gitu kepada user. Kita lihat emas sebagai safe haven itu karena dari dulu sebetulnya emas itu dipakai untuk menjadi instrumen lindung nilai. Jadi kalau di dunia ini kita lihat harga itu semakin lama semakin naik gitu ya. Kalau kita membeli emas dari situ disebut safe haven karena dia mampu melindungi nilai uang tersebut gitu loh. Jadinya kalau dulu misalnya kita membeli sesuatu harganya 20 juta gitu. Sekarang tentu harganya udah bukan 20 juta lagi. Bisa jadi udah kena inflasi berapa puluh persen gitu ya. Nah, emas nilainya dari dulu naik gitu, dan ketika di-compare gitu ya, maka dia bisa mampu menjaga nilai tersebut sehingga user tetap bisa membeli barang yang sama dengan harga yang nggak naik kalau mereka investasinya di emas. Nah, jadilah itu kenapa kok disebutnya safe haven. Tapi sebetulnya yang menarik adalah emas itu kalau kita lihat 5 tahun terakhir ya, mungkin 10 tahun terakhir itu tidak memberikan return yang ala kadarnya, tapi memberikan return yang agresif. Nah, itu menariknya emas. Harga emas di dunia ya kan itu sangat tidak bisa dipom-pom oleh isu-isu lokal.
Ya, jadi nggak bisa ada satu orang gitu yang kemudian cukup kuat untuk bisa membuat harga emas terkerek naik atau turun. Nah, beberapa tahun terakhir ini, mungkin 2-3 tahun terakhir ini, isu yang terus mengemuka mengenai perang di dunia, gitu ya, kemudian suku bunga di Amerika Serikat, itu ada 2 faktor besar yang saat ini membuat harga emas bisa naik atau turun. Contoh, ketika kemarin ada perang Ukraina dan Rusia, tiba-tiba meledak gitu, itu harga emas significantly langsung naik, ya. Tapi terus kemudian dalam beberapa saat ada koreksi, ya kan? Nah itu faktor yang wajar. Tapi perang itu menjadi salah satu faktor pencetus yang membuat harga emas naik secara signifikan. Nah, yang kedua, harga emas juga bisa naik nih kalau pemerintah Amerika dalam waktu dekat gitu ya, kemungkinan akan menurunkan suku bunga US dollar. Karena suku bunga yang saat ini relatif tinggi, itu membuat user pegang dolar. Tapi begitu pemerintah ada wacana untuk menurunkan, maka mereka akan beralih investasi nih biasanya nih, karena suku bunganya dianggap kurang menarik lagi. Jadi pindahlah dari US dollar pegang emas. Nah, jadi 2 komponen besar isu ini yang membuat harga emas cenderung bisa naik atau cenderung bisa turun. Nah, kalau kita lihat dalam pergolakan dunia saat ini dan kecenderungan suku bunga US dollar yang akan diturunkan, kelihatannya harga emas tadinya bullish nih, naik. Ekspektasi gitu ya. Nah, kita kan lihat secara harga emas per troy ounce dalam US dollar itu sudah tembus 2.400 nih. Sudah pernah tembus kayaknya tahun ini 2 kali. Nah, kalau kita lihat dalam waktu singkat, mestinya angka 2.500 pasti tembus ya. Kalau menurut saya ya, mungkin bisa jadi malah bahkan ke atas 2.500. Ya, kalau dirupiahkan dengan currency yang sekarang, berarti di kisaran 1.350.000 sampai 1.400.000 per gram emas digital. Wow. Ya, tapi itu kita namanya forecast ya. Kita belum tahu apakah akan terjadi, tapi kalau melihat ketidakpastiannya, kemungkinan akan bisa ke situ. Iya, emas digital itu sebetulnya emas fisik dalam bentuk digital. Jadi naturnya sendiri sebetulnya dalam bentuk fisik gitu loh. Jadi emas fisik itu 1:1 dengan emas digital. Jadi kalau misalnya contoh, seorang nasabah atau user membeli 100 gram emas digital, itu 100 gram fisiknya ya ada. Ya, kita yang simpan di custodian gitu loh, supaya menjadi independen. Nah, jadi dengan demikian tentunya emas digital tersebut ya naturnya sebetulnya emas fisik. Nah, kalau mau ditarik dalam bentuk fisik, sebetulnya ya tinggal melakukan perintah tarik gitu. Jadi di aplikasi lakukan yang namanya cetak emas atau tarik emas gitu. Jadi nanti itu bisa dikirimkan ke rumah ya kan dalam bentuk fisik. Jadi semudah itu sebetulnya. Emas seperti apa yang disimpan, ya kan? Yang emas fisik seperti apa yang disimpan? Nah, kita standarnya sangat tinggi. Jadi emas yang disimpan dalam bentuk fisik untuk transaksi emas digital itu adalah emas yang 99,99 kemurniannya. Jadi 49. Nah, emas yang kemurniannya 99,99 itu seringkali juga diasosiasikan dengan London Bullion Metal Association atau LBMA. Jadi tingkat kemurnian seperti itu tidak banyak refiner yang bisa membuat. Jadi sangat tinggi kemurniannya dan juga validitasnya gitu. Jadi kita di saat ini hanya menyimpan dalam bentuk LBMA. Dua-duanya mestinya aman ya. Bimani saya yakin adalah platform investasi yang juga sudah berizin dengan baik ya. Kemudian Treasury kita tahu juga adalah platform investasi emas yang juga sudah berizin dan bahkan yang pertama mendapatkan izin dari Bapepti lagi. Jadi mungkin kolaborasi keduanya ini menurut saya justru kolaborasi yang sangat baik dan sangat penting untuk terus diceritakan kepada masyarakat bahwa ada tempat investasi yang sebetulnya aman. Berinvestasi lewat Bimani, apalagi membeli emas lewat Bimani karena providernya adalah Treasury. Kalau bicara mengenai investasi emas, saat yang paling tepat itu kapan? Kan itu selalu dipertanyakan ya.
Emas itu kalau tiap kali kita bilang mau investasi itu selalu pikirnya gini, kan emas udah mahal. Emas udah mahal, ya memang betul. Jadi emas itu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, hari ini, itu semua akan kerasa mahal. Karena memang emas itu per gramnya mahal. Cuman kalau kita ingat, 5 tahun yang lalu, itu harga emas baru di kisaran 600.000. Dan saat itu kita merasa mahal. Sekarang udah 1,3 juta. Dan kita merasa mahal. Jadi kalau jawabannya kapan, ya investasi emas itu jawabannya harusnya sekarang, nggak boleh telat. Nah, itu untuk nentuin posisi masuknya. Nah, setelah kita sudah mulai masuk nih di harga berapa, cara yang tepat yang kedua adalah melakukan yang namanya averaging. Jadi setiap kali harga emas mulai ada sedikit koreksi, beli. Kalau nanti ada koreksi lagi, beli. Jadi kita nggak usah buru-buru langsung taruh dalam jumlah besar gitu ya untuk membeli emas. Misalnya saya punya uang 1 miliar, saya belikan langsung semuanya emas. Kalau saya nggak begitu. Saya akan masuk dulu 10-20 juta, kemudian nanti saya lihat lagi nih. Oh, kalau turun sedikit, beli sedikit. Turun lagi sedikit, beli sedikit. Ya kan? Jadi kita nggak usah buru-buru langsung taruh semuanya. Karena sedemikian mudah. Jadi kalau membeli emas emas treasury di Bimani kan bisa mulai dari angka yang sangat kecil. Jadi tentuin posisi masuknya dulu. Setelah itu lakukan averaging. Buat Sobat Cuan Bimani, kalau saat ini belum pernah mencoba investasi emas, menurut saya sarankan untuk cobain masuk. Tadi, tentukan posisi dulu. Jadi dari situ nanti kita bisa lihat kapan kita mau masuk lagi, karena nggak perlu buru-buru dalam jumlah besar. Nah, nanti kalau teman-teman nanti bisa lihat dan rasakan gitu ya, 5 tahun lagi untuk dana pendidikan anak, atau bahkan nanti kalau dana haji, kita lihat bahwa emas itu memberikan return yang signifikan. Nah, kalau omongan saya ini ditonton 10 tahun lagi nih, teman-teman akan tertawa bahwa betul kan nilai investasi emas itu luar biasa.